Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Timotius Uas, kelas C, Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang, akan mempresentasikan hasil tugas saya di bawah tema kontribusi pendidikan terhadap kesuksesan ekonomi. Kita langsung saja pada materinya. Setiap masyarakat di seluruh dunia ini senantiasa menghendaki kesejahteraan. Dalam kaitan tersebut, terminologi sosiologi memfokuskan tentang kesejahteraan dan sistem kesejahteraan fisik tersebut dalam suatu wadah subkajian bernama Lembaga Sosial Ekonomi. Dalam perkembangannya, peranata ekonomi memelihara kelangsungan sistem nilainya tidak pernah lepas dari keterkaitan dengan ruang-ruang sosial lainnya, baik itu peranata politik, pendidikan, kemasyarakatan, atau keluarga maupun agama. Pada bagian A, membangun sumber daya manusia. Para ahli di dunia sebagian besar berpendapat bahwa pada satu hal, yakni modal manusia atau sumber daya manusia yang menjadi modal utama yang berperan secara signifikan, bahkan lebih penting daripada fokus terminologi dan faktor fisik dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara maju, faktor kualitas sudah menjadi prioritas utama. Sedangkan pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, faktor kuantitas masih menjadi arah pembangunan manusia. Contoh di Indonesia adalah dicanangkan gerakan wajib belajar yang merupakan regulasi pemerintahan dalam rangka pemerataan dan pemerolehan kesempatan pendidikan. Contohnya seperti di Indonesia, banyak sekolah, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang masih memfokuskan pada perolehan nilai dari peserta didik, sedangkan kualitas output dari peserta didik tersebut belum menjamin nilai yang diperoleh dalam proses pendidikan. Sedangkan di negara maju lebih memfokuskan pada pelatihan-pelatihan, sehingga pendidikan merupakan sesuatu yang digunakan untuk melengkapi, sedangkan faktor kemanusiaan, sumber daya manusia itu yang paling ditentukan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan kualitas manusia, yaitu yang pertama aspek kesehatan. Manusia itu harus memiliki kesehatan yang baik. Yang kedua, aspek ekonomi. Manusia itu tidak terlepas dari ekonomi. Artinya manusia membutuhkan kesejahteraan. Kebutuhan sandang pangan dan papan itu adalah yang menjadi utama juga dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, aspek aktualisasi diri. Dan yang berikut, aspek kehidupan sosial. Manusia harus hidup berdampingan dengan sesamanya. Mengapa sehingga pendidikan dianggap sebagai hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia? Yang menjadi alasan karena melalui pendidikan manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan. Dengan pengetahuan manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik, sehingga kita mengenal kurikulum berbasis kompetensi dan atau life skill yang lebih utama pada praktik-praktik peserta didik. Ada beberapa ahli yang berpendapat, yaitu yang pertama Lister Turo 1974, John Mayer 1977, dan Redal Collins 1979.
Konsep yang dikemukakan oleh tiga ahli ini adalah orang berpendidikan rendah tetapi mendapat pelatihan waktu singkat akan memiliki produktivitas relatif sama dengan orang berpendidikan tinggi. Artinya antara orang berpendidikan dan orang melakukan penelitian rutin memiliki daya saing yang sama dan mampu memperoleh hasil sama dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kemudian konsep ini dituangkan dalam teori alokasi atau persaingan status. Bagian B, pengaruh ekonomi terhadap pendidikan. Pada kelompok masyarakat tertentu, pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi belum disadari sepenuhnya dengan benar. Artinya pada masyarakat tertentu, mereka sadari bahwa pendidikan ini sangat penting, tetapi pada masyarakat yang masih bersifat primitif atau berbaur dengan masyarakat yang berada di daerah luar belum sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga pendidikan masih dianggap sebagai keterpaksaan, bukan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan dan dihadapinya. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen sentral dalam pembangunan suatu bangsa. Artinya manusia itu yang menjadi pokok sumber utama untuk membangun suatu bangsa. Keberhasilan suatu negara untuk memajukan pendidikan akan membawa perubahan tidak hanya pada sektor ekonomi semata, namun juga sektor politik, sosial, dan budaya. Bagaimana para ahli berpendapat mengenai sumber daya manusia? Satu, teori klasik Adam Smith 1729 sampai 1790. Adam Smith berpendapat bahwa aliran klasik menganggap manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam atau tanah tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Yang kedua, teori Malthus 1766 sampai 1834. Malthus berpendapat bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sekian materi saya ucapkan limpah terima kasih.